Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati, menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan kris code atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan kris code menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom jemaat GKA Gloria yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, hari ini kita dapat bergabung bersama-sama untuk beribadah. Itu semua karena kasih karunia yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Pada saat ini kami menyambut dengan sukacita Bapak Ibu yang bergabung di dalam channel ini. Kita percaya bahwa karena kasih Kristus yang telah mempersatukan kita di dalam ibadah pada saat ini. Dan pada saat ini pula firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Hari Sugianto. Beliau adalah rektor dari STT Saat Malang. Kami mengucap terima kasih untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Hari Sugianto. Kiranya menumbuhkan iman kita untuk melekat kepada Kristus dan mengenal Kristus lebih dalam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat mempersiapkan hati untuk beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Ibadah kita pada hari ini kita mulai dengan kesadaran bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya, dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya, Dia adalah Allah yang setia. Mari bersama kita menyembah Dia, Allah yang telah memulai segala yang baik dalam diri kita. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Sungguh Engkau Allah yang baik, Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku.
memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah membuat hidup kami yang hina menjadi berharga di hadapan-Mu. Engkau begitu mengasihi kami dan memberikan hidup-Mu untuk menebus dosa kami. Pada saat ini kami bersatu hati menghadap hadirat-Mu Tuhan, untuk menaikkan syukur kami dan menyembah-Mu. Biarlah ibadah kami dapat menyenangkan hati-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Mari jemaat Tuhan yang telah dibenarkan oleh darah-Nya, dengan bangkit berdiri dan penuh sukacita kita serukan kedahsyatan-Nya. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya.
kita bersama mengangkat hati kita dan nyatakan, To God be the glory. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada Kau telah ciptakan, karyamu sungguh tiada tandanya. Kami nyatakan Yesus mulia. Mulia namamu. Mulia namamu. To God be the glory. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya? Mari bersama meyakini Dialah kebenaran yang menyelamatkan hidup kita. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Karena ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
Bapa yang setia, ampunilah kami yang sering tidak setia padamu. Ketika kami berjanji bahwa tak ada satupun yang dapat menjauhkan kami dari kasih-Mu. Tapi kenyataannya, dalam hidup kami sehari-hari yang kami jalani, kami sering tidak melibatkan Engkau. Kami sering terlalu sibuk mengumpulkan harta, terlalu lelah untuk mencari nama, dan kerap kali bersungut-sungut saat menghadapi penderitaan. Biarlah janji yang baru kami nyanyikan ini mengingatkan kami bahwa tak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Entah itu penderitaan, kelaparan, penindasan, ataupun kelimpahan. Kuatkan kami Tuhan untuk selalu setia dan memuliakan nama-Mu sampai akhir hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami juga bersatu hati agar Tuhan menguatkan kami anak-anak Tuhan di masa pandemi ini. Biarlah iman dan pengharapan kami makin bertumbuh di dalam Engkau, dan tangan-Mu boleh selalu melindungi kami. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat kepada pemerintah, tenaga kesehatan, dan semua rakyat, agar kami dapat bersatu menangani wabah ini dengan baik. Kiranya Tuhan menyempurnakan doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama dengan anak-anak Tuhan di segala tempat kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Hari Sugianto dengan tema Apa Mutiara Dalam Hidupmu. Mari kita membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan yang sanggup mengubahkan dan menyempurnakan hidup kita. Kuasamu, kuatkan
Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku sesuai dengan kehendak-Mu. Sungguh Tuhan, Ku ingin setia sampai akhir hidupku. Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau sekali lagi boleh berbicara kepada kami, umat-Mu, dan ajarlah kami untuk mengerti dan memahami akan rencana-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh melakukan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Karena itu, kiranya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu di dalam keterbatasannya berkata-kata, untuk boleh menyampaikan firman ini dengan tepat sebagaimana yang Kau kehendaki, bahkan mengurapi setiap kami yang hadir. Kiranya kami juga boleh diberkati dengan firman-Mu, bahkan Roh Kudus juga boleh menolong kami, tidak saja mengerti, tetapi juga melakukan akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah apa mutiara dalam hidupmu? Apakah hal yang penting di dalam hidupmu? Apakah hal yang paling berarti di dalam hidupmu? Marilah kita membaca dari Matius 13 ayat 44 sampai 46. Demikianlah firman Tuhan. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Setelah pada tahun 2011, seorang artis China yang bernama Liu Peiwen melamar kekasihnya. Dengan bercanda, saudara, si gadis ini berkata dia bersedia asal Peiwen ini memenuhi satu persyaratan. Peiwen harus berjalan kaki dari kota Anyang ke kota Guangzhou sejauh 1.600 km untuk menemui kedua orang tuanya. Herannya, saudara, Peiwen ini bersedia memenuhi syarat itu. Dengan berjalan kaki sejauh 40 km per hari, Peiwen pun akhirnya sampai di sana. Namun setelah Peiwen memenuhi janjinya, si gadis itu mengirimkan pesan kepadanya yang menyatakan, "Saya tidak ingin menikah denganmu." Ternyata orang tua si gadis itu, saudara, telah menjodohkannya dengan orang lain. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Peiwen saat itu. Yang jadi pertanyaan kita adalah, mengapa ia mau melakukan semuanya itu? Apakah tidak ada perempuan lain yang permintaannya nggak macam-macam? Tentu saja ada. Namun saudara, bagi Peiwen, gadis itu begitu berharga, sehingga ia pun rela membayar harga untuk berusaha mendapatkannya. Pada dasarnya, kita itu, saudara, akan mau berjuang untuk sesuatu yang kita anggap bernilai dalam hidup kita. Demikian pula dengan kehidupan para pengikut Kristus. Kita menjumpai banyak orang yang rela meninggalkan kesenangannya demi hidup bagi Kristus. Ada orang-orang yang meninggalkan karirnya, meninggalkan kenyamanannya, dan memberikan diri untuk melayani Kristus. Ada orang-orang yang harus mengalami penolakan dan aniaya dari keluarga atau masyarakat demi mengikut Kristus. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang mati bagi Kristus. Mengapa, saudara? Karena mereka melihat betapa berharganya hidup di dalam Kristus dan berharganya hidup bagi Kristus itu. Namun, saudara, pada sisi yang lain, kita juga menemukan orang-orang Kristen yang masih berkutat dengan dosa-dosanya dan enggan untuk mencoba hidup bagi Kristus. Ada anak-anak Tuhan yang hanya sibuk dengan mainannya, sibuk dengan kesenangannya, dan enggan memberikan waktu untuk Tuhan dan melayani Tuhan. Bahkan kita juga menemukan pelayan-pelayan Tuhan yang hitung-hitungan di dalam memberikan waktunya untuk Tuhan. Mengapa? Jangan-jangan, saudara, kita tidak sadar betapa berharganya Kristus. Dan betapa berharganya hidup dalam Kristus dan bagi Kristus itu. Saudara, Yesus banyak memberikan gambaran tentang kerajaan sorga atau kerajaan Allah di dalam pengajaran-pengajarannya. Kerajaan sorga di sini tidak saja dimaknai tentang pemerintahan Allah pada masa akhir zaman, atau ketika kita semua sudah di sorga. Tetapi kerajaan sorga itu dipahami sebagai pemerintahan Allah. Ini berkaitan dengan keselamatan, di mana orang-orang menundukkan diri dan menjadikan Kristus sebagai Tuhan. Ini berkaitan dengan kehidupan yang taat kepada Tuhan. Ini berkaitan dengan kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan umat-Nya.
Dan ini berkaitan dengan kehidupan kita sebagai anak Tuhan pada masa kini dan juga masa yang akan datang. Bagaimanakah sikap kita terhadap hal itu? Kedua perumpamaan yang tadi kita baca menggambarkan kepada kita. Perumpamaan yang pertama menceritakan tentang seorang buruh atau pekerja upahan atau penyewa ladang. Sementara ia mencangkul tanahnya, tiba-tiba cangkulnya itu seperti menabrak benda yang keras. Dan betapa terkejutnya dia karena ternyata itu adalah kotak harta yang terpendam. Pada zaman itu orang memang sering menyimpan hartanya dengan menguburkan di ladang. Karena kalau ada pencuri atau musuh yang merampas harta mereka di rumah, pencuri atau musuh itu tidak tahu kalau masih ada harta yang tersimpan yang lain. Namun, saudara, bisa saja orang tersebut mati dan tidak ada orang yang tahu kalau ia menyimpan hartanya di ladang. Dan inilah yang terjadi di dalam kisah ini. Apa yang dilakukan oleh orang yang menemukan harta itu? Dia merahasiakan penemuannya itu. Kemudian dia menjual jam tangan kesayangannya, ia menjual motor kenangannya, ia menjual mobilnya, bahkan ia menjual rumahnya. Untuk apa? Untuk membeli ladang itu. Karena di sana ada harta yang jauh lebih besar dari yang dia punya. Ia tidak menjualnya dengan berat hati, tetapi ia menjual dengan sukacita. Karena harta yang akan diperolehnya itu sangat berharga. Sebagai murid Kristus seharusnya kita sadar, saudara, betapa berharganya hidup sebagai warga kerajaan surga itu. Betapa berharganya hidup di dalam Kristus. Karena untuk itu kita hidup di dalam kerajaan ini, Yesus harus mati di atas kayu salib. Karena ketika kita hidup di dalam kerajaan itu, rencana Allah itu sedang dikerjakan di dalam hidup kita. Karena kerajaan itu, saudara, tidak hanya untuk di dunia ini, tetapi sampai pada kekekalan. Jika demikian, bukankah seharusnya dengan sukacita kita itu rela membayar untuk hidup bagi Dia? Perumpamaan yang kedua menceritakan seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Mutiara adalah benda yang berharga di zaman itu. Mutiara menjadi simbol dari status orang yang kaya. Seperti orang pada masa kini, ada yang berani membeli batu permata dengan harga ratusan miliar, bahkan triliunan. Dan pedagang dalam kisah ini juga mencari mutiara untuk dijual lagi. Sebagai pedagang tentu yang dipikirkannya adalah keuntungan. Dan ketika ia menemukan sebuah mutiara yang indah, yang dipikirkannya adalah jika ia bisa mendapatkannya, maka akan ada keuntungan yang besar. Ia bisa menjual ke orang yang mencarinya dengan harga yang mahal. Karena itu, saudara, ia menjual mobil kesayangannya, menjual tanahnya, menjual rumahnya untuk membeli mutiara itu. Mengapa? Karena ia tahu bahwa ia akan mendapat keuntungan yang jauh lebih besar dari yang dimilikinya. Tidak apa mengorbankan apa yang dia miliki, karena dia akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Sebagai murid Kristus juga seharusnya kita sadar betapa beruntungnya hidup di dalam Kristus ini. Karena kita memperoleh hidup yang kekal itu. Karena sekarang hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Karena hidup kita ini sekarang ada di dalam rencananya. Karena Ia membuat hidup kita itu berarti. Ia membuat hidup kita itu berbuah. Kalau demikian, saudara, bukankah seharusnya dengan sukacita kita itu rela membayar harga untuk hidup bagi Dia? Gambaran ini menjadi lebih jelas di dalam kehidupan Paulus. Ia punya cita-cita besar untuk menegakkan agamanya. Ia punya potensi untuk menjadi pemimpin bagi gerakannya. Namun satu saat ia berjumpa dengan Yesus.
Perjumpaan itu menjadi satu titik balik di dalam hidupnya. Sehingga ia menyatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia daripada semuanya. Tidak berhenti sampai di situ, saudara. Dia katakan, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Apa yang dulu dikejarnya, dilepaskannya demi Kristus. Bahkan sekalipun ia harus mengalami banyak penderitaan, demi Kristus, ia menjalaninya dengan sukacita. Karena dibandingkan dengan Kristus, segala pencapaian di dunia ini tidak ada artinya. Kalau saudara pernah mengunjungi seminari Alkitab Asia Tenggara, saudara akan menemukan nama Andrew G. Sejak usia 12 tahun, Andrew G sudah menjadi anak yatim. Ia tidak hidup dalam kemewahan, karena mamanya harus berjuang dengan menenun dan memintal untuk kehidupan sehari-hari. Tidak lama setelah ia bertobat, ia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ia kemudian mencari pekerjaan untuk mendukung mamanya. Ia melamar sebagai pegawai kantor pos di kota Shanghai. Dan dari 1.000 pelamar untuk 100 jabatan dan dengan seleksi yang ketat, Pendeta G bisa diterima. Pertama kali ia menerima gaji, ia menyerahkan uang itu ke tangan mamanya. Ia melihat air mata mengalir dari mata mamanya. Ia bertanya, "Mengapa?" Sang mama menjawab, "Sebab sejak papa meninggal, belum pernah mama melihat uang sedemikian banyak di tangan mama." Ia kemudian menghibur mamanya dan mengatakan ia sudah dapat posisi yang baik dengan peluang kenaikan pangkat, gaji yang baik, serta masa depan yang cerah. Namun satu saat, Tuhan memanggilnya menjadi seorang hamba Tuhan yang melayani sepenuh waktu. Ketika Pendeta G menceritakan panggilannya dan kerinduannya untuk melayani, sang mama tidak berkata apa-apa, tetapi masuk ke kamarnya. Dan beberapa menit kemudian, Pendeta G menengok dan ia melihat mamanya menangis. Ia bertanya, "Kenapa, Mama?" Sang mama menjawab, "Oh, Mama hanya memikirkan. Sekarang Mama akan menenun lagi, meminta lagi sampai jauh malam." Pendeta G mengatakan, "Kata-kata ini menghancurkan saya. Mama yang sudah berkorban bagi saya. Saya tidak tahan melihat kesengsaraan dan kesusahan dalam hatinya. Saya hampir menarik kembali penyerahan saya. Tetapi firman Tuhan itu mengingatkan saya, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Pendeta G bergumul untuk hal ini. Tetapi ia memutuskan untuk tetap menaati panggilannya. Ia berkata, "Saya harus mati terhadap diri sendiri dan hidup hanya untuk Allah." Pendeta G tahu menjadi murid Kristus adalah harta yang berharga. Menjadi pelayan Kristus adalah sesuatu yang sangat bernilai, sehingga ia rela melepas semuanya itu. Saat ini pelayanan Pendeta Andrew G dirasakan tidak hanya di China, tetapi juga di beberapa tempat lain, termasuk di Indonesia.
Sampai sekarang STT Saat sudah meluluskan lebih dari 1.500 alumni. Gereja-gereja yang dirintis Pendeta Ji telah menjangkau banyak daerah. Kebesaran pelayanan ini, saudara, dimulai dari orang yang memberikan hidupnya untuk Tuhan. Dimulai dari seorang yang melepaskan segala sesuatunya demi Kristus dan kerajaannya. Dan dia melihat betapa berharganya harta yang diberikan oleh Kristus kepadanya. Mungkin sebagian saudara tidak dipanggil untuk melayani sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu seperti Pendeta Andrew G. Namun sebagai warga kerajaan Allah, kita dipanggil untuk menjadikan Kristus yang utama dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk mengejar dan mengupayakan hidup bagi Kristus dan kerajaannya itu. Kalau diperlukan, kita juga dipanggil untuk berani melepas apa yang kita genggam. Apakah itu uang kita, waktu kita, tenaga kita, bahkan hidup kita. Namun mengapa, saudara, seringkali kita enggan melepasnya? Kita tidak rela melepas waktu kita bagi Kristus untuk lebih mengenal Dia ataupun untuk melayani Dia. Kita sibuk dengan urusan kita di dunia ini dan membangun kehidupan kita di dunia ini. Kita hidup sebagai anggota kerajaan Allah, tetapi kita menganggap kehidupan sebagai anggota kerajaan Allah itu tidak berarti. Kita tidak rela melepas kesenangan kita. Kita sibuk dengan mainan kita, sibuk dengan drama Korea favorit kita, sibuk dengan hobi kita, bahkan sibuk dengan segala ambisi kita. Tentu tidak salah melakukan semuanya itu, saudara. Masalahnya adalah sering kita itu lebih menyukai hal-hal itu dibandingkan pertumbuhan rohani kita. Kita rela memberikan waktu kita untuk hal-hal itu, tetapi kita kehilangan sukacita ketika Tuhan meminta waktu kita untuk dekat dengan Dia dan melayani Dia. Kita merasa Tuhan merampas waktu kita merasa Tuhan mau merampas harta kita. Sadarkah saudara, kehidupan di dalam kerajaan Allah ini adalah kehidupan yang bernilai dan sangat berharga? Sadarkah saudara bahwa kita selayaknya menaruh Kristus di atas segalanya? Sebab saudara dan saya sudah dibeli bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Sebab kehidupan di dalam kerajaan Allah adalah kehidupan yang membawa saudara di dalam rencana Allah untuk memberkati dunia ini. Sebab kehidupan di dalam kerajaan Allah adalah kehidupan yang merupakan bagian dari kekekalan yang akan menjadi bagian kita nantinya. Karena itu saudara, marilah dengan sukacita kita itu mempersembahkan harta kita, waktu kita, tenaga kita, bahkan hidup kita bagi Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk melihat betapa mahalnya kami menjadi bagian dari kerajaan Allah. Betapa berartinya, betapa bernilainya. Ampunilah kami ya Tuhan yang seringkali tidak melihatnya. Dan kami merasa apa yang kami lakukan untuk Tuhan terasa begitu berat. Terasa kami enggan melepas segala kesenangan kami, mainan kami, bahkan juga kehidupan kami. Kiranya Engkau menolong kami ya Tuhan. Biarlah kami mencoba lagi hidup bagi Tuhan. Mencoba lagi hidup memprioritaskan Tuhan. Sehingga kami boleh hidup sebagai anggota kerajaan Allah dengan tepat.
di mana rencana Allah akan dikerjakan dalam hidup kami. Bahkan kami juga boleh memberkati dunia ini melalui kehadiran kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, yeah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasihku kepadamu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematian-Mu menghidupkanku,
Mari pada saat ini kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Karena Dia Tuhan yang begitu baik dan penuh rahmat. Mari berikan yang terbaik baginya. Some melodious song sung by flaming tongues above. Praise the mountain, fix upon it, Mount of thy redeeming love. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Engkaulah sumber berkat kami. Datanglah kau sumber berkat, buat hatiku bernyanyi. Kemurahan-Mu mengalir, memanggilku memuji. Ajarkanku kidung merdu, pujian kudus surgawi. Ku mau memuji nama-Nya, Juru Selamatku kasih. Terima kasih Tuhan, karena tangan-Mu selalu menuntunku. Kasih-Mu memberkatiku di sepanjang jalanku, dan tangan-Mu menuntunku, hantarku ke rumah-Mu. Yesus datang mencariku saat sesat dari-Mu. Dari bayaku direnggut, darah-Nya menebusku. Dari bayaku direnggut, darah-Nya menebusku. Dari bayaku direnggut, darah-Nya menebusku. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan pada kami ya Tuhan, sehingga kami pada hari ini bisa berkumpul ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mengumpulkan persembahan ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, jumlah dari persembahan ini tidaklah berarti ya Tuhan, tetapi kiranya apa yang kami lakukan ini dapat memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, semuanya ini hanyalah kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Sekarang pandanglah pohon selamat dan sumber berkat saudara, yaitu Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang pekerjaan Roh Kudus-Nya senantiasa menyertai saudara. Sesungguhnya Ialah yang akan memberkati saudara, sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu